kita akan membahas sebuah topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Lakukan amal-amal ibadah udah capek. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kembali menyapa Anda di program kami podcast Syar'i Al-Furqan TV. Nah, alhamdulillah nih hari ini spesial karena di bulan Ramadan ini kita akan membahas seputar topik yang mana memang topik ini perlu sekali untuk kita diskusikan ya, karena tentunya di bulan-bulan Ramadan ini pastinya tentu masih banyak sekali ilmu-ilmu yang perlu kita gali. Nah, alhamdulillah nih ada dua narasumber kita yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang mana pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik tentang kesehatan namun juga berhubungan dengan masalah syar'inya. Mungkin kita akan perkenalkan dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Dr. Agus Tantio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah sehat dok ya. Alhamdulillah. Beliau merupakan dokter gigi di klinik Al-Iman Mahat Al-Furqan Al-Islami. Mungkin para pemirsa yang mungkin pernah mampir di klinik Al-Iman untuk periksa gigi mungkin sering ketemu dengan beliau nih, Masya Allah. Nah yang kedua, Ustadz kita, guru kita, Masya Allah, Ustadz Nadirin LC Hafidhullah Ta'ala. Sehat dok? Sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau pemirsa juga yang mengikuti daurah kita di daurah Ramadan ini di Masjid Jami, ya beliau salah satu pengisinya. Nah hari ini kita akan membahas sebuah topik ya dok ya Ustadz ya. Jadi kita sebagai orang yang banyak-banyak belajar nih ya kan, pengen tahu banget nih tentang di Ramadan ini kan pastinya sebuah, ya kita sebut sebuah permasalahan, salah satunya yang perlu kita perhatikan adalah seputar mulut nih. Karena kan di bulan Ramadan ini pasti mungkin dari segi bau dan sebagainya itu kan berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Nanti akan Anda akan banyak tanya ke dokter juga dan Ustadz juga terkait dengan kesehatan mulut namun ditinjau dari segi syar'inya. Nah, Masya Allah nih. Mungkin ke dokter Agus dulu nih dok. Jadi sesuai dengan apa yang kita diskusikan tadi dok di awal-awal, bahwasanya kan pastinya kita ingin dok ya di bulan Ramadan ini kesehatan gigi dan mulut kita ini tetap terjaga nih ya kan. Jadi kita tuh ingin ibadah kita juga baik untuk diri kita sendiri dan tidak mengganggu orang lain nih mungkin ya. Nah mungkin apa sih dok pentingnya kita untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi kita di bulan Ramadan ini dok? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya terkait dengan pentingnya bagaimana menjaga kesehatan gigi kita dan mulut. Nah sekarang momen kita adalah momen bulan puasa ya, bulan Ramadan. Kalau misalkan bisa dikatakan seberapa pentingnya, kalau misalkan ini pertanyaan yang sangat sering ini ditanyakan ke saya kalau misalkan saya di tempat praktek ya. Jangankan kita berpuasa, kita tidak berpuasa pun ini sangat penting banget gitu. Kalau misalkan saya ibaratkan itu, mulut kita ini kan sebuah apa ya, kayak semacam kayak pintu gerbang gitu kan ya, pintu gerbang di mana semua makanan, semua minuman, semua apapun lah, obat apapun masuknya sebelum masuk ke dalam tubuh akan melalui pintu ini gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika memang pintu ini, pintu di mulut ini yang di sini ada lidah, ada gigi sudah tidak sehat, sudah tidak terjaga, sudah tidak bagus kerjanya, maka bisa dipastikan bahwa apa-apa yang masuk ke dalam organ pencernaan kita, tubuh kita, bukan berarti bisa dikatakan barang yang tidak begitu, bisa dikatakan bukan mungkin nggak sehat lah seperti itu. Jadi ketika kita pengen hidup sehat, walaupun ini puasa atau bukan tidak puasa, maka yang terjadi kita harus memastikan kesehatan gigi dan mulut kita tidak ada masalah di situ. Nah, ada sebuah pertanyaan, dok, bedanya apa sih kita menjaga gigi mulut kita pada saat berpuasa sama enggak misalkan ya, atau mungkin di Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ini pertanyaan ini hampir sama apa ya, ketika kita menjaga, bagaimana sih kita menjaga organ pencernaan kita, perut kita, usus kita, lambung kita pada saat puasa dan pada saat tidak puasa. Ya kita ibaratkan aja perut kita ya, lambung kita, usus kita itu kan, kita nggak sadar nih 11 bulan loh kita kerja. Kecuali kalau kita memang rutin puasa Daud mungkin ya, puasa sunnah, kita 11 bulan nih kerja. Kalau misalkan mesin itu ya, mesin terus digelontor itu dia butuh servis, butuh ganti oli, atau mungkin yang parah mungkin harus turun mesin dan sebagainya. Nah itu sama dengan organ kita gitu, organ pencernaan kita, berikut juga organ mulut kita. Karena
mulut kita ini kalau di bidang kedokteran ini juga termasuk masalah saluran pencernaan sama. Kalau di bahasa kita di tractus digestivus itu bahasa Amerika Latinnya lah seperti itu ya. Jadi ada gigi, ada lidah dan ada kulit samping kanan kita, otot-otot yang membantu pencernaan kita. Jadi kalau misalkan kita mengatakan apakah ada yang berbeda dengan cara kita merawat gigi mulut kita antara puasa dan enggak ada puasa. Artinya adalah sama-sama pentingnya. Bukan berarti dengan kita mentang-mentang puasa nih makan juga jarang gitu kan, makan pagi digeser sahur, makan siang dikosongin, makan malam digeser waktu buka puasa gitu. Mentang-mentang kinerja seolah-olah ini kinerja berkurang, terus akhirnya ya sudah kita nyervis gigi mulut kita ini agak longgar lah. Enggak seperti itu. Intinya adalah sama-sama harus kita jaga. Cuman mungkin nanti akan ada beberapa treatment khusus yang perlu kita kita perhatikan lah ya. Kita bedakan pada saat puasa atau nggak puasa. Seperti itu Mas. Masya Allah. Jadi memang tidak ada pembeda antara bulan-bulan yang lain dengan bulan Ramadan ya. Penting banget ya, tetap kita harus tetap menjaga kesehatan mulut kita. Nah, terkait dengan treatment tadi dok, nah mungkin tips-tips dokter terkait untuk kita menjaga mulut dan gigi kita gimana dok? Nah, kalau tips mengenai menjaga gigi dan mulut kita, intinya sama. Kalau misalkan kita di hari biasa nih, ya memang idealnya ketika kita bisa sikat gigi katakanlah. Kan disitu kalau misalkan kita menjaga gigi dan mulut kan ada yang dengan sikat gigi, ada yang dengan siwak, gitu kan, ya Masya Allah disunahkan. Kemudian ada juga dengan obat kumur gitu kan ya. Cuman kalau misalkan kita kalau misalkan kita tidak berpuasa, kita sangat disarankan setiap habis makan. Cuman ini Masya Allah sangat memberatkan ini kalau misalkan habis makan. Masa setiap makan kita sikat gigi seperti itu, karena kan cukup lumayan berat gitu. Akhirnya ada sebuah kaidah umum yang disepakati di dunia kedokteran ya, minimal pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Ditambahkan silakan. Afdolnya seperti itu memang, cuman minimal di situ. Karena kenapa? Karena terutama di pagi hari kita kan akan melakukan aktivitas panjang ya, sarapan gitu ya. Betul. Lah, dikhawatirkan antara kalau misalkan kita setelah sarapan, setelah itu kan kita nggak akan makan, kita akan aktivitas entah kerja, entah mengajar atau apa. Jangan sampai ada sisa makan yang tersisa di gigi kita gitu. Kemudian waktu tidur misalkan, kenapa sih kami kok menyarankan sebelum tidur? Kita kan sebelum tidur kan akan melewati aktivitas tidur yang agak lumayan panjang gitu ya. Betul. Dan Masya Allah ketika masa tidur itu jangan sampai ada sisa makan yang tersimpan di situ. Kenapa? Yang kami khawatirkan kondisi mulut kita ini semakin asam di situ kalau kita tidur. Contohnya saja bahasa awamnya aja, kalau saya bangun tidur misalkan, kalau antum bangun tidur, kan bawaannya kan bangun tidur kan kayak kering gitu ya, kering kerasa asam. Nah itu mencerminkan bahwa mulut kita ini kondisi asam. Lah kondisi asam itu ketika ada makanan yang tertempel di mulut, entah itu di lidah, entah itu di gigi, Masya Allah itulah jalan gerbang pertama yang akan menjadikan gigi kita bermasalah di situ. Karena akan ada reaksi-reaksi di situ, bahasa-bahasanya akan terjadi peluruhan zat-zat gigi atau mungkin demineralisasi lah kalau bisa kita katakan seperti itu, yang akan memudahkan untuk terjadinya masalah pada gigi kita. Silakan menggunakan siwak, menggunakan sikat gigi, silakan. Baik, insya Allah seperti yang mungkin beberapa bulan yang lalu ya saya sempat menjelaskan yang saya mungkin bisa bisa dicontoh dengan cara seperti itu insya Allah. Tapi pastikan tidak akan ada beda bagaimana kita merawat. Mungkin nanti akan dengan dibantu dengan tinjauan syar'inya ya seperti apa yang cuman intinya adalah kaedahnya tetap kalau misalkan bisa dilakukan minimal setelah sarapan dan sebelum tidur. Cuman kalau puasa kita kan nggak sarapan nih, sarapannya sahur lah ya. Nah, saya bilang sarapan lah, tapi sahur nih sahur. Pada sahur pastikan kita harus menyikat gigi kita. Pastikan kita lepas dari sahur itu dalam kondisi yang benar-benar bersih. Karena kita ini panjang ini. Pagi sampai buka ini jangan sampai ada sisa makan yang terselip nih. Bukan perkara masalah makanan nanti ini akan masuk ke tubuh kita enggak, tapi jangan sampai menyisakan bakteri yang akan bekerja untuk menjadikan makanan ini menjadi bahan bakar mereka untuk menghancurkan gigi kita. Jangan sampai di situ. Gitu. Kemudian malam ya sebelum tidur seperti itu. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Memang memang enak tuh kita setelah sahur itu memang gosok gigi ya. Jadi terasa mulut tuh benar-benar fresh gitu ya dok ya. Jadi benar-benar terasa itu nyaman lah untuk terasa langsungnya ke diri kita. Kalau untuk terkait dengan yang tadi dokter sebutkan tuh terkait mungkin menghasilkan sebuah asam ya atau kurang nyaman di mulut, ada nggak sih dok makanan-makanan tertentu yang disarankan untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi terutama di bulan Ramadan ini? Ada yang jelas tentunya makanan-makanan sunnah itu jangan sampai ini ya, jangan terlepas kurma, madu sebagainya. Permasalahan utama yang merusak
gigi kita atau mungkin lidah dan sebagainya, permukaan mulut yang akhirnya nanti berpengaruh kepada organ pencernaan kita. Kebanyakan permasalahan bukan berada di makanan. Ya memang ada sih makanan, dia ada. Cuman permasalahan terbesar yang ada, yang sering kali terjadi adalah di bagaimana kita membersihkan gigi kita. Bagaimana kebiasaan kita, pola kita untuk memaintenance organ kita ini, organ yang masya Allah ini ya ada 28 sampai 32 gigi ini gitu kan. Seringkali kita lost di situ gitu. Permasalahannya ada di situ. Jadi, tapi kalau antum makan coklat, antum makan manis sebagian, memang ketika saya makan manis atau mungkin makan yang ada karbohidrat, glukosa yang tinggi, memang itu akan lebih lebih berasa itu, ngefek ke efek dari merusak ginjal akan lebih berasa memang. Cuman intinya adalah kita makan apapun, manis nggak manis, apapun itu harus masalahnya di masalah pola membersihkan gigi kita. Biasanya sih selain masalah gigi berlubang itu kebanyakan nih masalah bau mulut kalau orang puasa itu ya. Kalau di istilah kedokteran kita di halitosis namanya. Bau mulut itu yang pasti ada beberapa penyebab ya, penyebabnya macam-macam. Mulai dari masalah makanan pastilah. Ya, makanan bawang sebagainya ya. Bawang atau mungkin terasi itu biasanya orang-orang ya, biasanya seperti itu. Itu pertama, itu bisa jadi mungkin yang paling sering kali terjadi adalah kalau kita makan puasa itu kan sering kali terjadi mulut agak sedikit kering ya. Iya, betul. Jadi karena mungkin asupan cairan kita agak berkurang. Kelenjar liur yang kita punya, kelenjar ludah yang ini normal, secara normal akan terproduksi ketika kita makan, ketika kita melihat sesuatu yang nyaman, seger, karena akan keluar tuh ya bahasa ya. Itu mulai berkurang produksinya. Nah, ketika itu terjadi, yang terjadi adalah mulai ada keseimbangan dari mulut kita ini mulai terganggu gitu. Disitulah mulai terjadi bau mulut dan sebagainya. Itu nanti juga akan rentan ke hal yang lain. Tapi ini bukan menjadi sebuah alasan untuk nggak usah puasa. Bukan nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Bukan mulut. Intinya adalah waktu-waktu yang antara buka sampai sahur ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin lah. Jangan sampai kayak misalkan nih, udah sebelum tidur saya sikat gigi. Qadarullah sebelum tidur ada cemilan enak, nyemil deh. Nyemil habis itu langsung tidur. Nah, kotor lagi tuh. Nah, itu sering terjadi tuh, apalagi kalau berpuasa ya, masya Allah ya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mas Fikri. Insyaallah. Oke, udah. Jadi memang intinya yang tidak kalah penting tetap harus menjaga kesehatan atau membersihkan ya, Dok ya, gigi kita setelah kita makan. Nah, sekarang kita ke Ustadz Nadir nih, masya Allah, Ustadz. Tadi udah banyak dijelasin oleh Dokter Agus tentang kesehatan dan pentingnya kita untuk gosok gigi, membersihkan gigi. Nah, sekarang kan banyak timbul nih sebuah permasalahan yang sering banyak kita tanyakan, Dok ya. Kalau kita nih kayak tadi dokter jelasin nih, kita jadi semangat untuk gosok gigi dan membersihkan gigi dan sebagainya lah. Nah, kalau dari tinjau dari segi syar'inya, Ustadz, apa sih hukumnya kalau kita gosok gigi di bulan puasa ini, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Ini pertanyaan yang sering sekali kita dapatkan dari penanya terkait apakah di bulan puasa tetap dianjurkan kita menjaga mulut kita. Perlu kita ketahui bahwasanya Islam sangat memperhatikan kesehatan mulut. Karena itu di dalam Islam kita dianjurkan ketika berwudu kita disuruh untuk berkumur-kumur. Karena Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud, wa idza tawaddu'ta famatmit, dan jika engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Kita tahu bahwasanya dengan berkumur-kumur tentunya akan mengeluarkan sisa-sisa makanan yang kita makan. Dan juga dalam Islam juga kita dianjurkan untuk bersiwak. Nabi SAW pernah bersabda, as-siwaku mathaharatun lil fam wa mardatun lirrab. Siwak itu menjadikan suci atau bersih mulut dan juga mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jelas dari hadis-hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya Islam sangat menganjurkan untuk menjaga mulut baik dalam keadaan berpuasa maupun dalam keadaan tidak berpuasa. Maka jangan ragu ketika berpuasa, tetap kita jaga mulut kita. Baik ketika kita sahur atau berbuka, jangan lupa kita menggosok mulut kita dengan siwak atau dengan pasta gigi atau dengan sikat gigi. Baik pakai odol atau tidak pakai odol, dibolehkan dalam Islam. Yang tidak boleh itu
odolnya kita makan. Itu dia. Kita telan. Iya, Ini yang bisa membatalkan puasa. Betul. Jadi selama kita bisa menjaga, jangan sampai tertelan, insya Allah puasa kita tetap aman. Demikian Allah Ta'ala. Masya Allah. Iya benar juga ya. Jadi Islam tuh mengajarkan kita berwudu itu mulai dari kumur itu sebenarnya untuk memberikan edukasi ke kita pentingnya menjaga kesehatan mulut ya. Udah itu Nabi SAW juga mengajarkan kita dengan cara bersiwak tadi Ustadz ya. Jadi memang begitu penting juga untuk merawat kesehatan mulut dan gigi kita. Cuman gini timbul pertanyaan gini, ada benar nggak sih Ustadz kita gosok gigi di bulan Ramadan itu hukumnya makruh gitu loh Ustadz? Ada nggak Ustadz pertanyaan seperti itu? Memang ada sebagian ulama yang memakruhkan bersiwak di siang bulan Ramadan. Lebih-lebih ketika berubahnya aroma Betul. bau mulut. Berubahnya aroma bau mulut ini sebagian para ulama memakruhkan bersiwak berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Sebagian para ulama berpendapat dengan atau berdalil dengan hadis ini untuk memakruhkan orang yang bersiwak atau membersihkan mulutnya di siang bulan Ramadan karena dapat merubah atau mempengaruhi bau mulutnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menurut zahir lafaz dari hadis tersebut mencintai atau keutamaan tidak bersiwak di siang bulan Ramadan, yaitu baunya seperti bau minyak kasturi. Padahal kalau kita cermati, ini tidak menunjukkan bahwasanya bersiwak di siang bulan Ramadan itu dilarang atau makruh hukumnya. Bahkan kalau kita lihat di kitab Al-Muharrar karya Ibnu Abdul Hadi, beliau membawakan hadis ini di bab siwak, yang mana beliau ingin berdalil dengan hadis ini dalam rangka menjelaskan bahwa di antara sunnah-sunnah bersiwak ketika berubahnya bau mulut. Ketika berubahnya bau mulut maka disunahkan di situ kita bersiwak. Dan banyak sekali waktu-waktu yang kita dianjurkan untuk bersiwak, seperti ketika kita ingin wudu. Ketika kita ingin wudu kita dianjurkan untuk bersiwak. Kata Nabi SAW, laula nasuqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu. Dan riwayat lain, inda kulli shalah. Kalau sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika ingin berwudu, dan riwayat lain ketika ingin sholat. Dan juga Nabi SAW biasa ketika ingin masuk rumah beliau bersiwak. Dimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengabarkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW ingin bersiwak, pertama kali yang beliau lakukan ketika masuk rumah adalah beliau bersiwak terlebih dahulu. Jadi beliau sangat memperhatikan penampilan beliau, lebih-lebih ketika beliau ingin bertemu atau berkomunikasi dengan istri beliau. Pertama kali beliau bersiwak terlebih dahulu. Demikian juga ketika beliau ingin sholat malam, ketika bangun dari tidur, beliau pun bersiwak terlebih dahulu. Dan banyak sekali momen-momen atau waktu-waktu Nabi SAW bersiwak. Bahkan ketika Nabi SAW jatuh sakit, dijenguk oleh sahabat Abdurrahman ibn Abi Bakar, kakak dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau melihat di saku Abdurrahman ibn Abi Bakar ada siwak. Maka beliau mengisyaratkan kepada Aisyah seakan-akan beliau ingin bersiwak. Beliau ingin bersiwak. Akhirnya Aisyah pun meminta kepada kakaknya siwak tersebut, kemudian dicuci dan dipotong bagian atasnya, dan Rasulullah bersiwak dengan siwak tersebut. Ini menunjukkan Rasulullah SAW sangat perhatian dalam kebersihan atau kesehatan mulut beliau. Oh ta'ala. Berarti ada dua pendapat, antara ada yang memakruhkan juga ada yang mesunahkan gitu Ustaz ya. Masya Allah, berarti kita tinggal pilih aja tuh mau yang mesunahkan yang memakruhkan. Nah Ustaz, tadi Ustaz juga singgung juga nih, kayak misalnya kita kalau yang nggak boleh itu memang tertelan odol ya, atau pasta giginya ya kan kita bilang. Nah kita kan juga pasti saat kita gosok gigi, apalagi sekarang zaman kita kan membersihkan gigi tuh dohirnya orang itu kan pasti menggunakan sikat gigi dan pasta gigi ya kan Ustaz ya. Kalau misalnya kita nih tidak sengaja
tertelan lah saat kumur dan sebagainya, terus timbul was-was dari kita, ini batal nggak sih puasa kita nih, kalau ternyata padahal dia tuh nggak sengaja gitu untuk menelan kumur-kumurnya gitu loh Ustaz. Ini gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Baik. Memang sebagian orang terkadang ada was-was di hatinya. Dia merasa sudah kumur-kumur, merasa sudah siwak, tapi terkadang ada was-was, timbul was-was. Sekarang ada bisikan dari setan. Iya, betul Ustaz. Ada sebagian air masuk ke rongga mulut. Nah, ini was-was yang perlu ditinggalkan. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita, apabila terjadi was-was, maka bertawadlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu kebanyakan dari setan. Dari setan. Maka kalau Anda yakin bahwasanya Anda tidak menelan air atau hanya sekedar keraguan-raguan, maka jangan dihiraukan. Itu kebanyakan dari setan. Dan tetap lanjutkan puasa dan jangan hiraukan was-was tersebut. Karena kalau kita hiraukan was-was tersebut, maka akan semakin senang setan. Setan akan semakin senang dan semakin semangat menggoda kita, bahkan merusak ibadah kita. Maka tetap kita menjalankan puasa kita, dan puasa kita dihukumi sah selama kita tidak menelan atau tidak sengaja menelan air tersebut. Allah taala. Insyaallah Ustaz. Terus Ustaz gini Ustaz. Kita kadang-kadang gini juga, waktu mungkin pagi harinya itu ternyata kita tuh ada yang nyangkut nih gigi kita gitu kan. Nah, itu kalau secara syariat itu yang nyangkut tadi apakah harus kita buang atau boleh nih untuk kita telan nih, karena Anda pernah dengar kalau yang sudah di dalam mulut tuh boleh loh untuk kita telan. Ini bagaimana Ustaz? Baik. Kalau kita tahu misalnya kita ngerasa ada sisa-sisa makanan di mulut kita dan kita sadar sisa makanan, baik itu potongan daging atau coklat atau yang lain atau permen. Betul. Kalau kita tahu, sadar, maka jangan buat alasan. Kalau itu sekali aja ditelan. Karena beda orang yang lupa dengan orang yang sadar, orang yang sadar. Adapun orang yang lupa, maka tidak mengapa dia. Karena itu kata Rasulullah SAW, orang yang makan di siang bulan Ramadan atau minum sedangkan dia dalam keadaan lupa, karena Nabi SAW fa'inau at'amahullah wasaqah, karena Nabi suruh untuk melanjutkan puasanya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dia makanan dan minuman. Ini kalau dia dalam keadaan lupa, dalam keadaan tidak sadar makan dan minum di bulan suci Ramadan. Tapi ketika dia sadar, contohnya seperti tadi, ada sisa makanan di mulutnya, maka lebih baik dibuang. Jangan ditelan. Jangan ditelan, ditakutkan puasanya batal karena itu. Masya Allah. Syukur Ustaz ya, Masya Allah. Nih balik lagi ini kita ke Dokter Agus nih, Masya Allah Dok. Tadi kan kita mungkin lebih banyak pembicaraan tentang pasta gigi ya, bisa membersihkan gigi dengan pasta gigi, dengan gosok gigi tentunya. Namun juga ada orang yang ternyata treatment dia untuk membersihkan gigi dia tuh hanya berkumur menggunakan cairan-cairan yang kita sering lihat di inilah yang beredar ada ya kan Dok ya. Nah ini Dok, kalau dokter menyarankan untuk membersihkan mulut dan gigi itu yang baik itu apakah cukup dengan berkumur-kumur tadi sih Dok? Gimana Dok? Terkait dengan ini ya, obat kumur ya. Jadi memang obat kumur ini kalau misalkan bisa kita katakan ini penunjang ya. Jadi mungkin Mas Bobi pernah tahu lah ya, karang gigi lah saya bilang. Jadi kalau misalkan karang gigi, jadi sering nih kalau misalkan ketika pasien datang tempat kami, tiba-tiba keluhan bau mulut, biasanya yang paling pertama saya lihat itu di bagian giginya. Ada masalah dengan karang gigi atau enggak, walaupun ada bagian-bagian yang lain ya itu kan. Kebanyakan ada masalah di situ. Nah, seringkali saya juga pernah menemukan beberapa pasien kami itu yang dia hanya dengan obat kumur, dengan tanpa sikat gigi, tanpa apapun gitu. Tahun-tahun itu. Ada itu seperti itu. Ada sempat seperti itu. Artinya yang terjadi apa? Yang jadi adalah ketika, tapi masalahnya oke lah dia kalau memang hanya makanan yang ringan aja ya. Nah, yang masalahnya yang jadi makanannya kayak orang Jawa itu jenang, dodol gitu kan. Itu masalah lengketnya luar biasa itu kan, dan dia hanya menggunakan treatment obat kumur. Nah, akhirnya terjadi apa? Akhirnya beberapa makanan itu tertempel dan tidak bisa terselesaikan dengan obat kumur. Nah, kalau memang sudah punya pola makan yang memang kita tidak bisa apalagi kalau misalkan kita bertamu tidak bisa lah kita mengontrol menu makanan ya. Ya sebaiknya tetap
tafadhol, sikat gigi dan siwak itu tetap diutamakan. Nanti silakan dengan penunjang dengan obat kumur itu. Kenapa? Ada bagian-bagian yang memang dia tidak bisa dilewati oleh sikat gigi, ada bagian-bagian yang tidak bisa dilewati oleh obat kumur itu, tidak bisa diselesaikan dengan obat kumur itu. Jadi memang bagusnya dua-duanya tapi tidak wajib, tapi minimal sikat gigi lah itu. Dan siwak itu tafadhol, sangat disarankan juga. Jadi minimal kenapa? Karena kalau dengan itu kan ada tekanan ya, ke gigi harus tekan gitu. Sedangkan ketika dengan obat kumur hanya sekedar mengkuburkan aja, tapi kelebihannya dia bisa masuk ke sela-sela gigi yang tidak bisa dilewati, yang hanya bisa dilewati dengan air seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan. Apalagi sekarang banyak sekali kan ya merek-merek yang wah banyak lah di luar. Ada yang rasa siwak juga. Rasa siwak, rasa ini, rasa itu, rasa strawberry, macam-macam, rasa jeruk dan macam-macam banget. Bebas digunakan, nggak ada masalah, tapi tetap harus kita kontrol. Tetap utamanya sikat gigi itu ya. Tapi kalau misalkan membersihkan secara umum, kalau kami bisa menyarankan seperti biasanya untuk kesehatan kita secara umum, tetap anjuran dari kami minimal 6 bulan sekali harus kita kontrol, kita cek. Karena kita tidak pernah sadar ya apakah ada karang gigi atau enggak. Kita seringkali nggak sadar kalau di sela-sela itu. Ternyata itu yang menjadi masalah di gigi kita, dan lama-lama akan berlanjut ke bau mulut dan kesehatan yang lain. Masya Allah. Itu dok ya. Dok, ada juga Ana sering baca di beberapa literasi, bau mulut itu juga bisa timbul tuh karena dari lambung. Oh iya. Jadi misalnya ada pengidap orang yang mengidap GERD itu tadi ya, dok ya. Nah itu benar nggak sih dok, bahwasanya lambung itu cukup berpotensi juga untuk membuat bau mulut kita menjadi tidak nyaman, dok? Yep. Dari sekian penyebab ya, karena memang kalau misalkan kita bicara bau mulut itu penyebabnya banyak. Bisa makanan, intinya adalah kebersihan gigi, bisa makan yang pertama kali makanan ya, makanan. Kita nggak mau bau mulut yang dimakan jengkol, masya Allah itu kita merokok ya merokok, makanya para ulama lebih menit ke keharumannya ya, merokok itu pasti hampir tidak ada sisi positif. Saya kurang tahu juga sisi positifnya di mana. Kemudian banyak sekali, dan yang paling sering ibu-ibu hamil yang dia disertai oleh mual dan muntah. Dan mual muntahnya itu masya Allah seringkali membuat bau mulut. Kenapa? Karena dari lambung keluar semua. Seperti itu. Nah biasanya kalau memang ini hal yang normal, kalau memang ibu hamil, kalau misalkan mual selesai ya sudah selesai gitu kan. Cuman yang jadi masalah adalah memang ada beberapa orang yang memang punya kelainan di lambung yang seperti itu tadi gitu kan. Berarti solusinya adalah sebelum kita beranjak ke menyelesaikan bau mulutnya, kita harus menyelesaikan masalah lambungnya dulu. Gitu. Kita fokus di sini terus, tapi penyebabnya nggak diselesaikan gitu kan. Jadi tetap aja ini selesai bau mulut selesai 2 jam masalah lagi tuh. Jadi kita harus fokus ke apa sih sumber penyakitnya ini, sumber penyakitnya yang bikin dia bau mulut ini apa sih. Kalau misalkan ternyata bau mulutnya karena karang gigi, ya sudah, Ana nggak fokus langsung ke bau mulut bikin, enggak, karang giginya berkelarin dulu gitu. Orang sakit gigi misalkan, Ana nggak fokus ngilangin sakit giginya, Ana lihat lubang, ya udah lubangnya dikelarin dulu gitu, baru nanti selesai. Jadi insya Allah kita fokus ke sumbernya gitu. Lubang di gigi juga bisa menyebabkan faktor itu juga ya dok ya, bau mulut tuh bisa banget. Bisa banget. Nah, kalau lubang gigi itu kalau misalkan kan di situ banyak ini ya. Jadi di mulut kita ini ada beberapa tipikal bakteri. Salah satu tipikalnya ada namanya kalau bahasa kita di flora normal. Jadi bakteri-bakteri normal. Kayak di usus kita juga ini punya nih bakteri yang bantu pencernaan kita gitu kan. Kalau kelebihan ini malah masalah, kalau kekurangan juga masalah. Harusnya pas gitu kan ya. Sama di mulut kita. Ada namanya beberapa bakteri yang bisa dikatakan flora normal kalau misal kita bisa seperti itu. Nah, masalahnya ada beberapa bakteri lain memang dia sifatnya kalau bahasa biologi parasit ya, merugikan gitu. Nah, salah satunya ketika kita punya masalah di gigi, punya masalah di di beberapa radang-radang, itu biasanya bakteri-bakteri parasitnya mengumpul ya di situ. Ketika kita punya radang gigi, karang gigi, kemudian ada lubang gigi, itu menjadi tempat yang nyaman banget buat dia. Jadi bukan malas mereka kelepek-kelepek dengan bau mulut, tapi mereka malah nyaman gitu kan. Sama halnya kalau kita di tempat sampah banyak lalat di situ, seperti itu. Jadi harusnya ya udah dikelarin, ditempel segera. Ada karang gigi segera dibersihin. Kenapa? Itu bisa dikatakan tempat yang nyaman banget buat mereka. Nah, kalau misalkan dibiarkan nyaman ya mudarat dong buat kesehatan kita. Jadi kita harus benar-benar, kenapa sih harus perhatian? Kenapa sih kita ikutin ini, kita ikutin sunnah sebagainya? Ya itu semua ada kaitannya. Insya Allah semua ada kaitannya. Masya Allah. Dok, boleh nggak sih kita makan yang manis-manis gitu di bulan Ramadan ini dok? Ada nggak berpengaruh ke mulut kita?
Ada. gitu ya. Boleh sih boleh ya. Boleh. Nggak ada larangan. Ada. Artinya semakin kita kalau makan manis kan kaitannya biasanya dengan glukosa ya. Glukosa nanti lahirnya ke gula darah dan Betul, sebagainya. betul. Salah satu makanan manis ini salah satu makanan yang terkandung di dalamnya, bahan-bahan kimia yang terkandung di dalamnya ini salah satu bahan-bahan yang cukup efektif untuk merusak gigi kita dan mengarah ke bawah mulut juga. Mengarah. Kenapa? Karena bisa kalau misalkan gampangannya nanti sisa-sisa makanan atau mungkin kandungan yang tertempel di situ ditambah dengan kondisi asam mulut kita misalkan ditambah kondisi puasa mungkin ya nanti dia akan menjadi sebuah bahan bakar buat para bakteri untuk merusak kita. Jadi ini ada proses demineralisasi, meluruhkan enamel kayak gitulah ya kalau bahasa kedokterannya ya seperti itu. Jadi itu akan efektif sekali. Ngaruh ke bawah mulut iya. Cuma itu tadi kalau misalkan kita mau memvonis orang ini bau mulut sebagainya kita juga nggak bisa serta-merta kamu kurang ini kamu habis makan kita nggak bisa serta-merta seperti itu. Kita cari penyebabnya ya kita cari solusi yang bijak lah. Makanya ketika satu pasien dengan pasien yang lain kalau datang ke klinik biasanya santri satu santri lain asatidz satu asatidz lain ketika datang dengan keluhan yang sama saya bau mulut saya lubang saya nggak bisa menyatakan kami nggak bisa menyetarakan semua penyebabnya sama. Kami akan periksa dulu ya. Kami periksa dulu, kami analisa dulu, kami tanyakan dulu apa sih masalah sama kayak mesin mobil mogok nggak akan mungkin semua penyebabnya sama. Iya betul. Mesinnya dibeduli ternyata bukan karena mesinnya banyak yang kemudian gitu kan nggak mungkin juga kan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Nah kita ke Ustadz lagi. Tadi kita kan ngomongin tentang yang manis-manis. Di bulan Ramadan ini tuh paling sering loh kita dengar hadis tuh katanya berbukalah dengan yang manis-manis. Ini bener nggak sih Ustadz seperti itu? Ustadz ada hadis seperti itu? Baik. Jawabannya benar. Jawabannya benar. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kita terlebih dahulu ketika berbuka kita awali dengan yang manis-manis seperti korma. Dan banyak sekali manfaat dari korma. Karena itu Nabi SAW sangat menganjurkan pertama kali yang masuk di lambung kita adalah korma. Nabi SAW berbuka biasa dengan beberapa korma atau rutop, korma muda atau tamar, korma kering. Ini biasa dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun tidak ada maka cukup dengan air. Dan kalau bisa diawali dengan yang manis-manis terutama korma karena itu adalah sunnah Nabi SAW. Dan di antara faedahnya korma karena Nabi SAW korma sebagai makanan yang bahkan dalam hadis yang mungkin ini sebagian orang merasa heran ya hadis ini karena korma adalah makanan pokok orang Arab ya orang Arab. Karena Nabi SAW al-bait alladzi laisa fihi tamar jia'un ahluhu atau kama qala SAW. Rumah yang tidak ada korma dalamnya, tidak disuguhkan korma, maka penghuninya akan lapar. Sebagian orang mungkin ya wajar lah orang Arab rata-rata makanya biasa lambungnya biasa korma, sedangkan orang Indonesia biasa pakai nasi. Tapi kita percaya bahwa hadis Nabi SAW benar. Orang yang tidak makan pasti lapar. Meskipun makanan pokoknya itu selain korma, pasti dia lapar. Dia lapar. Masya Allah. Disunahkan kurma itu di saat sahur dan berbuka ya Ustadz ya? Gitu nggak Ustadz ya? Bahkan ada keutamaan makan kurma ajwa. Jadi sebelum makan atau ketika waktu sahur kita makan kurma 7 butir kurma ajwa yang kata Nabi SAW di antara faedahnya adalah menghilangkan sihir dan membersihkan racun. Ini ketika sahur sebelum kita makan makanan yang berat maka kita awali dengan makan kurma. Sebagian para ulama tidak mensyaratkan ajwa. Semua korma boleh. Tapi sebagian lafaz hadis ada yang menjelaskan bahwasanya korma ajwa dengan lafaz korma ajwa itu di antara faedahnya adalah menghilangkan sihir dan juga membersihkan hati atau sebagai penawar racun. Allah Ta'ala. Masya Allah Ustaz. Nah sekarang kita berbicara tentang kebalikannya nih Ustaz. Jadi kita kan pastinya di Indonesia ini banyak loh makanan-makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap pada mulut kita ya. Ya kita katakan ya dok ya, pete, jengkol, bawang dan sebagainya. Nah kalau kita makan itu dan menimbulkan bau yang tidak sedap, hukumnya gimana Ustaz ya? Baik, perlu kita ketahui bahwa Islam
mengharamkan sebagian makanan yang tadi disebutkan seperti bawang, pete dan yang lainnya. Tapi perlu kita perhatikan juga ketika kita ingin mengkonsumsi makan-makan tersebut, hendaknya kita perhatikan waktu ibadah kita. Ketika kita ingin beribadah, perhatikan jangan sampai makan makanan tersebut. Hukumnya boleh, bahkan para ulama sepakat makan makanan seperti pete, bawang dan yang berbau, intinya itu sepakat mereka menghalalkan, sepakat hukumnya halal. Tapi ketika beribadah jangan sampai bau mulut kita tercium, khususnya ketika kita sholat, di samping kita ada yang merasa nggak enak dengan bau mulut kita. Familiar nih baunya gitu. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis Jabir, kalau nggak salah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW melarang memakan bawang. Tapi karena saking butuhnya dengan bawang ketika saat itu, beliau pun makan bawang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man akala min hadhihi syajarah al-muntinah fala yaqrubanna masajidana. Para siapa yang makan dari tanaman yang berbau tidak sedap ini, maksudnya adalah bawang, maka janganlah sekali-kali mendekati masjid-masjid kami. Kemudian beliau lanjutkan, fa innal malaikata yata'adda mimma yata'adda banu Adam, karena malaikat merasa terganggu dari apa-apa yang manusia merasa terganggu. Intinya orang yang memakan bawang ketika sholat atau ada bekas bawang ketika sholat, itu tidak hanya menyakiti orang lain atau orang yang ada di samping dia, tapi malaikat juga merasa tersakiti, merasa terganggu dengan bau atau aroma itu. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kalaupun terpaksa memakan bawang, jangan sampai ketika kita ingin beribadah, ketika ingin sholat. Usahakan di waktu-waktu yang lain. Kalaupun kita terpaksa makan, maka sebelum kita berangkat ke masjid, sebelum kita sholat, kita usahakan kondisi mulut kita bersih, pakai siwak atau pakai yang lainnya. Allah Ta'ala. Masya Allah ya Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan lagi seperti ini Ustaz, yang mungkin banyak dipertanyakan di bulan-bulan Ramadan terkait dengan makan ya. Karena kan pastinya kita juga berpuasa ini bersinggungan juga dengan mungkin orang yang terkena uzur untuk tidak berpuasa. Mungkin kalau dalam lingkup rumah kita, istri kita misalnya, suatu ketika dia tidak puasa. Ada yang berpendapat gini, saat dia makan di depan kita itu pahala kita tersudut ke dia atau gimana. Nah itu gimana sih Ustaz? Boleh nggak sih kita lihat misalnya kita makan di depan orang yang berpuasa tuh hukumnya gimana sih Ustaz? Kalau kita lihat secara dalil, tidak ada dalil khusus yang melarang. Kalau tidak ada dalil yang spesifik yang melarang kita makan di depan orang yang sedang berpuasa. Tapi secara etika itu tidak baik. Ketika ada saudara kita yang berpuasa, kita dengan enaknya makan di depan dia, sehingga mungkin saja dia lupa bahwasanya dia lagi puasa, mungkin ikut diberi makan juga. Nah, dalam rangka sadud dzari'ah, memotong pintu atau memutus pintu kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah lebih baiknya ketika ada saudara kita yang berpuasa, kita menghindar. Kita menghindar kalau kita ingin makan, jangan sampai kita makan di depan orang yang berpuasa dalam rangka menghormati dia agar puasanya terjaga. Dan jangan sampai dia lupa atau bahkan kepengin akhirnya membatalkan puasanya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, memang baiknya secara etika ya Pak Ustadz ya, kita janganlah juga di depan orang tuh kita enak-enak makan di depan orang puasa gitu kan. Tapi secara syariat gak ada hukum yang ini ya Ustadz ya. Masya Allah. Ya jadi kita udah cukup jelas nih dokter dan Ustadz juga pentingnya kita menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan juga secara timbangan syar'i juga itu memang jelas untuk dianjurkan kita untuk menjaga juga nih. Nah mungkin untuk sesi terakhir nih Ana selalu minta nasihat terakhir dari Ustaz Nadirin dulu terkait bagaimana kita tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga kenyamanan kita agar pahala puasa kita juga bisa termaksimalkan di bulan Ramadan ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait nasihat khususnya di bulan Ramadan ini, tadi kita sudah membahas tentang kesehatan mulut. Jadi kita di bulan Ramadan, meskipun kita berpuasa, jangan sampai kita meninggalkan yang namanya kebersihan mulut kita. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Hendaknya kita jaga mulut kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti riba, namimah, perkataan kotor, mencela dan yang lainnya. Kalau kita menjaga mulut kita dari
kotoran-kotoran dari sisa makanan, tentunya kita jaga pula mulut kita dari yang namanya ghibah. Karena kata Nabi SAW, man lam yada qawla zuri wal amalu bihi falaysa lillahi hajah min ayyada atau amahu wa syarabahu. Karena siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan kotor atau perbuatan yang keji, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak butuh puasa dia. Meskipun sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya dimaksud dengan Allah tidak butuh di sini bukan berarti puasanya batal, bukan. Dia masih mendapatkan pahala puasa, akan tapi berkurang puasanya. Karena itu janganlah sampai kita kurangi atau rusak pahala puasa kita gara-gara kita tidak bisa menjaga mulut kita. Kalau kita bisa menjaga mulut kita dengan kumur-kumur, dengan siwak, tentunya kita lebih bisa menjaga mulut kita dari perbuatan kotor atau perkataan-perkataan kotor yang bisa menyinggung saudara kita. Maka hendaknya kita isi aktivitas kita di bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti membaca Al-Qur'an, beribadah, sholat dan yang lainnya, agar kita terhindar dari maksiat, terutama maksiat sebab lisan. Karena kalau kita tidak sibukkan dengan ibadah, kita tidak sibukkan dengan membaca Al-Quran atau zikir, tentunya lisan kita tidak akan sibuk dengan hal-hal yang haram seperti menggibah dan yang lainnya. Maka kalau kita ingin menjaga puasa kita ingin mendapatkan pahala dari puasa kita, maka berusahalah untuk menjaga lisan kita sebagaimana kita menjaga mulut kita dari kotoran atau dari bau mulut. Allah Ta'ala. Masya Allah, syukran Ustaz nasihatnya. Sekarang kita ke Dokter Agus lagi. Dok, tips terakhir dokter nih untuk kita agar tetap fresh mulut kita ya kan untuk menjalankan puasa ini, gimana tips dokter? Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Tips terakhir, insya Allah sudah diajarkan semua oleh Rasulullah ya. Terkait dengan makan. Jadi apalagi terkait dengan manis dan sebagainya, atau mungkin dengan bagaimana kita bersiwak kapan waktu-waktu untuk membersihkan itu, insya Allah tidak ada sesuatu yang kontras ya. Artinya misalkan kita makanan misalkan, wah nggak boleh manis, nggak manis. Ingat makanan manis nggak manis. Sekarang makanan manis banyak sekali yang sintetis dan sebagainya, yang alami nggak alami. Insya Allah soalnya ada beberapa orang lah ya, katakanlah menghindari kurma sebagainya karena takut manis sebagainya. Padahal tidak ada hubungannya itu. Ingat, gula itu ada glukosa, fruktosa, dan sebagainya yang itu tidak semuanya merugikan tubuh kita. Itu. Kemudian untuk terkait dengan pembersihan gigi dan mulut, tetap dilakukan, tidak ada perbedaan antara perbedaan yang signifikan, mungkin hanya masalah waktu dan masalah ritme. Artinya insya Allah selama kita mengikuti aturan yang harus kita lakukan, insya Allah tidak akan membebani kesehatan kita ya, insya Allah. Itu. Kemudian bau mulut sebagainya, ketika memang kita menginginkan agar tidak sebaik kata ada Ustadz ya, bau mulut, masya Allah bau mulut kita nanti di surga seperti apa gitu, insya Allah. Intinya kita jaga. Terus yang paling penting jangan pernah beralasan. Saya sering kali nih santri ini beralasan nggak mau tilawah banyak-banyak nanti mulut kering, capek sebagainya, apa hubungannya gitu. Aneh, masya Allah. Itu sering kali ya, kami menemukan seperti insya Allah tidak ada yang berpengaruh pada, justru malah di puasa ini kita akan menyehatkan mulut kita. Kita sudah memakai organ kita. 11 bulan lebih tiba-tiba Allah mendatangkan Ramadan yang masya Allah penuh berkah, bukan hanya berkah terkait dengan akhirat kita, tapi berkah kesehatan kita yang ketika kesehatan kita terjaga, insya Allah ibadah kita harusnya juga akan meningkat grafiknya. Kurang lebih seperti itu. Allah Ta'ala. Masya Allah. Jazakallah khair Dr. Agus dan Ustaz Nadirin atas waktunya dan kesempatannya ya. Semoga kita berharap bincang kita pada pagi hari ini membawa manfaat yang besar untuk para penonton kita Al Furqon TV dan juga pendengar kita di radio Suara Al Furqon di 102,3 FM. Baik, terakhir mengucapkan lagi jazakallahu khair kepada dokter dan juga Ustadz Nadirin dan juga kepada pemirsa Al Furqon TV yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga podcast kita pada pagi hari ini tentunya membawa dampak yang baik untuk kita jalankan, karena di bulan Ramadan ini kita masih panjang ya. Jadi masih 26-an hari lagi nih. Ya, mudah-mudahan kita berharap puasa kita maksimal secara pahala dan juga kesehatan mulut dan gigi kita selalu terjaga. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
50 menit. Karena tadi mau bilang gantung. Karena kedingin ya. Makanya Pada orang Malang ya. Iya. Orang Malang ya biasa ya. Dingin. sehat ya kan. Dinginnya beda. Dingin AC sama dingin. Oh gitu ya. Anda mau ngomong ke siapa ini? Coba bener 52 menit. Ya Allah, Masya Allah. Tapi mending nggak sedingin di mana? Di kampus dulu di ruang di apa? Di asrama itu Masya Allah dinginnya. Begitu ya. Pas ini Kalau pas tidur itu pakai selimut tebel. pas ini pas cuaca dingin tuh ya. Jadi ada asrama yang sudah diatur AC-nya dari pusat. Jadi kita nggak bisa ngatur. Nggak bisa, Wih. nggak bisa. Karena setahun nggak nyala. Alhamdulillah akhirnya pindah. Akhirnya pindah nggak di situ lagi. Ya karena Oh gitu ya. Lu nggak ngatur sendiri antum berarti ya? nggak sebagian asrama bisa kita ngatur, bisa kita ngatur. Ada yang AC yang ditempel di tembok itu, yang dilubangi kalau masang dilubangi itu enak bisa diatur, bisa diatur. Cuma kita biasanya gesekan sama orang Afrika nggak suka AC.